Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Zanggraini dengan NIM F1C4 21031 dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi terkait bioproses dan bioreaktor sebagai salah satu ujian akhir semester mikrobiologi lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Anggari. Bioproses merupakan salah satu teknik di mana kita dapat menggunakan sumber hayati seperti sel hidup dengan menggunakan mesinnya, dan kita akan mendapatkan produk seperti enzim, metabolit, dan lain-lainnya yang memiliki relevansi biomedis yang sangat penting. Terdapat beberapa produk yang dihasilkan dengan metode pemrosesan bioproses ini. Yang pertama itu ada metabolit, yang kedua itu ada enzim, dan yang ketiga itu ada protein rekombinan. Selanjutnya, apa sih yang terjadi pada bioproses? Yang terjadi pada bioproses yang pertama itu adalah stok benih, yang dimana stok benih ini akan mengandung bakteri dan nantinya akan mentranspeksi bakteri tersebut dengan plasmid yang ingin diekskresikan di dalam bakteri tersebut. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan polimekultur, yang dimana dengan metode meningkatkan polimekultur ini dengan cara meningkatkan volume kultur dari yang kecil menjadi yang besar dan pada akhirnya akan membawa kultur ke dalam reaktor fermentasi atau bioreaktor. Di bioreaktor produk akan dipanen dan jumlah bakteri akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah bakteri yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada memanen sel, yang dimana sel harus dipanen dan dilakukan sentrifugasi. Dan yang keempat itu ada tahap kromatografi. Yang kelima ada tahap pemurnian dan tahap pemolesan. Yang keenam ada quality control, yang dimana quality control ini berfungsi untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan benar-benar berfungsi atau tidak. Dan proses quality control ini merupakan salah satu proses yang sangat penting. Kemudian yang ketujuh itu ada tahap pengemasan. Dapat disimpulkan bahwa proses ini merupakan pengolahan hulu, sehingga proses hulu ini terjadi di dalam bioreaktor. Sedangkan proses pemulihan dan proses pemurnian terjadi di hilir, mencakup pemrosesan, pemurnian, pemolesan, kontrol kualitas, dan pengemasan. Lalu, apa yang terjadi pada pengolahan hilir? Ada beberapa langkah-langkah pada pengolahan hilir. Ini ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah konsentrasi kaldu. Konsentrasi kaldu merupakan media bekas yang dipekatkan jika produknya itu ekstraseluler. Kemudian yang kedua adalah penghilangan air. Jika jumlah produk yang sedikit ditemukan dalam volume media bekas yang sangat besar, volumenya dikurangi dengan menghilangkan air untuk memekatkan produk. Hal ini dilakukan dengan pengeringan vakum atau osmosis balik. Kemudian yang ketiga ada pemurnian awal metabolit, yang dimana hal ini sesuai dengan sifat fisikokimia molekul produk dengan beberapa metode untuk memperoleh kembali produk dari kaldu fermentasi yang telah diklarifikasi atau presipitasi dan lain-lainnya. Kemudian adalah yang keempat itu adalah pemolesan metabolit, yang dimana ini merupakan salah satu langkah terakhir untuk menjadikan produk 98% hingga 100% murni. Produk yang dimurnikan dicampur dengan beberapa bahan inert yang disebut dengan eksipien, yang dimana produk yang dihasilkan nantinya diformulasikan, dikemas, dan dikirim ke konsumen atau ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang bioreaktor. Bioreaktor itu merupakan suatu alat untuk melangsungkan proses biokimia dari suatu bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Prosesnya dikatalisis oleh enzim-enzim mikrobial atau isolat enzim murni. Contohnya itu misalnya, wadah fermentasi adalah bioreaktor yang digunakan dalam sintesis berbagai bahan kimia dan proses biologis. Wadah ini merupakan wadah tertutup dengan pengaturan yang sesuai dengan aerasi, agitasi, pengaturan suhu, dan pengaturan pH. Selanjutnya, desain bioreaktor. Desain bioreaktor itu dengan metode operasi bioreaktor didasarkan pada penciptaan suatu organisme, keadaan ideal yang memerlukan untuk pembentukan produk yang diinginkan, nilai produk, dan skala produksinya. Skala produk
efektivitas produksi bioreaktor dapat ditingkatkan dan dapat menghasilkan lapisan dengan kualitas lebih baik dengan biaya yang lebih sedikit. Bioreaktor adalah perangkat yang mencakup sejumlah fitur termasuk sistem agitator, sistem pengiriman oksigen, sistem kontrol busa, dan sejumlah sistem lainnya. Lalu, bagaimana dengan prinsip bioreaktor? Prinsip bioreaktor adalah agar mikroorganisme dapat berkembang secara optimal dan menghasilkan metabolit untuk biotransformasi dan biokonservasi substrat menjadi produk yang diinginkan. Bioreaktor sangat penting untuk setiap proses biokimia. Bioreaktor adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mengubah bahan yang berasal dari biologis menjadi barang yang enak dan dapat digunakan untuk memproduksi enzim yang berbeda dan melakukan prosedur biokatalisis lainnya. Lalu, pada bioreaktor terdapat 12 bagian-bagian yang menyusunnya. Yang pertama itu ada bejana fermentator, yang kedua ada peralatan pemanas dan pendingin, yang ketiga ada sistem aerasi, yang keempat ada perakitan penyegelan, yang kelima ada bapel, yang keenam ada impeller, yang ketujuh ada sparger, yang kedelapan pot umpan atau pit port, yang ke-9 ada busa kontrol, yang ke-10 ada katup fermentor, yang ke-11 ada perangkat pengontrol faktor lingkungan, dan yang ke-12 ada fermentor informasi komputer. Lalu terdapat 7 jenis bioreaktor yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah fermentor tangki berjenjang kontinu, yang kedua ada fermentor pengangkut udara, yang ketiga itu ada fermentor kolom gelembung, yang keempat ada fermentor unggun terfluidisasi, dan yang kelima itu ada fermentor hewan peliharaan, yang keenam ada fotobioreaktor, dan yang ketujuh adalah bioreaktor membran. Selanjutnya, bagaimana aplikasi dari bioreaktor? Aplikasi dari bioreaktor terbagi menjadi 7. Yang pertama itu adalah fermentor tangki berpengaduk, yang dimana aplikasinya ini biasanya digunakan untuk antibiotik, asam sitrat, kultur massa jaringan, selulosa, lipase, dan lain-lainnya. Kemudian pada fermentor kolom gelombang biasanya itu diaplikasikan untuk kultur alga dan enzim ketonolik. Selanjutnya untuk fermentor angkutan udara biasanya diaplikasikan untuk ekspolisakarida, asam giberelat, asam laktat, kultur massa jaringan, dan lain-lainnya. Untuk fermentor unggun cair, aplikasinya itu masih kurang untuk saat ini. Kemudian untuk fermentor tempat tidur yang dikemas itu biasanya aplikasinya lebih ke hidrogen, asam organik, dan mamalia sel. Selanjutnya ada fotobioreaktor, aplikasinya itu biasa ke pengolahan air limbah, kualitas air, remediasi tanah yang terkontaminasi, dan lain-lainnya. Untuk bioreaktor membran, biasanya diaplikasikan kepada alginat, antibiotik, hidrolisis selulosa, dan lain-lainnya. Kemudian, apakah ada keterbatasan dari bioreaktor? Tentu ada. Keterbatasan bioreaktor itu yang pertama adalah keterbatasan fermentor tangki tangga yang memiliki tegangan geser yang tinggi, konsumsi daya yang tinggi, dan bagian dalamnya yang bergerak. Kemudian, efisiensi fotosintesis yang lambat. Yang ketiga adalah pasokan pencampuran yang tidak mencukupi, dan yang keempat adalah viskositas yang tinggi dapat membatasi sirkulasi massal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.